Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan dalam kesempatan kali ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Azwar Ahya Nugraha, NIM 20402100020, kelas A2 KPI. Dalam mata kuliah Sejarah Dakwah kali ini yang diajar oleh Bapak Ahmad Zaini. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkatnya saja mengenai dakwah Islam pada masa kerajaan Turki Utsmani. Sebelumnya saya akan memberikan pendahuluan dahulu. Eh, Kerajaan Turki Utsmani adalah salah satu kerajaan dari tiga kerajaan besar sesudah runtuhnya kekuasaan Abbasiyah. Dua kerajaan lainnya adalah diantaranya kerajaan Syafawi yang berada di Persia dan kerajaan Mughal yang terletak di India. Kerajaan Turki Utsmani periodenya bisa dibilang lama, ya ini 6 abad lebih. Selanjutnya dimulai dari sejarah berdirinya kerajaan. Kerajaan Turki Utsmani didirikan oleh Utsman bin Ertugrul. Ertugrul adalah bapak dari Utsman yang pada saat itu memerintah pada tahun 1290 hingga 1396 Masehi. Keluarga Utsman adalah bangsa Turki yang berdiam di daerah Asia Tengah. Karena pada saat itu tekanan bangsa Mongol, mereka lari dari dan bergabung dengan kerajaan Turki Saljuk. Pada saat itu, tentara Mongol dari bangsa Mongol menyerang Turki, lalu Turki dari kerajaan keluarga Utsman ini bergabung dengan saudaranya yaitu kerajaan Saljuk. Pada saat itu, tentara Mongol juga menyerang kerajaan Saljuk. Ketika kerajaan Turki Saljuk kalah dari bangsa Mongol, lalu keluarga Utsmani mendeklarasikan berdirinya kerajaan Turki Utsmani. Pada saat itu diakuinya lah Turki Utsmani merdeka. Selanjutnya 5 periode kekuasaan Turki Utsmani. Pada periode pertama pada tahun 1299 hingga 1402, pertumbuhan dan perkembangan kekuasaan yang disusul dengan perluasan wilayah hingga menyeberang ke daratan Eropa. Pada kekuatan Timur Leng kemudian dapat membendung langkah maju Turki Utsmani, di mana mereka dapat merebut wilayah timur kerajaan pada 1402. Pada periode tersebut ada pertumbuhan dan perkembangan kekuasaan yang disusul oleh perluasan wilayah sehingga Turki Utsmani memiliki wilayah yang sangat luas. Kemudian periode kedua pada tahun 1403 sampai 1566 terdapat masa transisi pada anak-anak Bayazid yang sedang berebut kekuasaan sampai akhirnya dikuasai penuh oleh sultan yang bernama Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel pada 1453, sementara Sultan Salim menaklukkan Mesir pada tahun 1517. Daerah Turki memiliki daerah yang sangat luas sehingga bisa menguasai daerah-daerah lainnya. Selanjutnya pada periode ketiga pada tahun 1566 hingga 1703 yang pada saat itu hanya bertahan dan tidak terjadi perluasan wilayah. Bahkan pada periode tersebut wilayahnya ada yang sudah jatuh ke pihak musuh seperti Hungaria. Selanjutnya periode keempat pada tahun 1703 hingga 1839. Pada masa ini mengalami masa kemunduran. Faktor-faktor dari masa kemunduran ini akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Yang selanjutnya periode kelima pada tahun 1839 hingga 1924. Pada periode ini terjadi modernisasi hingga sampai kemudian kekuasaan Turki berakhir pada saat itu berdirilah Republik Islam Turki. Dari kerajaan beralih menjadi republik, sehingga dari raja beralih ke presiden. Karena terjadinya modernisasi seiring berkembangnya zaman. Pada saat itu, presiden pertama Turki yaitu Mustafa Kemal Atatürk. Selanjutnya, strategi dakwah pada masa dinasti Utsmani. Strategi-strateginya yaitu
Yang pertama dakwah di bidang militer dan pemerintahan, yang kedua di bidang ilmu pengetahuan, yang ketiga di bidang kebudayaan, dan yang terakhir di bidang keagamaan. Mungkin dari strategi tersebut dapat menjadikan Turki menguasai berbagai wilayah. Selanjutnya faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran. Yang pertama wilayah kekuasaan yang sangat luas, itu kedua penduduk yang heterogen, yang ketiga lemahnya para penguasa, yang keempat budaya korupsi, yang kelima pemberontakan tentara Janissary, yang keenam merosotnya perekonomian, dan yang terakhir terjadinya stagnasi dalam bidang ilmu pengetahuan. Kesimpulannya dari presentasi singkat tersebut dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Turki Utsmani memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas sehingga bisa melakukan kekuasaan di wilayah-wilayah tersebut, apalagi setelah ditaklukkannya kota Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Seiring dengan itu, perkembangan dakwah pun ikut berkembang baik pada masa itu, baik di faktor internal maupun pada wilayah kekuasaannya. Namun ilmu pengetahuan pada saat itu mengalami perkembangan yang sangat lamban sehingga dibandingkan dengan bidang yang lain seperti militer, sehingga faktor inilah yang menyebabkan hancurnya dinasti Turki Utsmani. Mungkin hanya sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Sebelumnya mungkin jika ada kekurangan atau kesalahan bisa didiskusikan oleh teman-teman di grup. Mungkin hanya itu. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.